warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zahara BR Karo. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ragam sikap terpuji. Guru bidang studi Umi Nipah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Zahara BR Karo, kedua Rahma Khairani, ketiga Rahmat Aulia Lubis, keempat Reina Durah Balkis, kelima Rizky Nur Hafida, keenam Rizky Amelia, ketujuh Tasifina Hanan Pajar, ke-8 Zahra Zeta Donita. Baiklah, langsung saja kita bahas. Apa sih yang dimaksud dengan sikap terpuji? Pengertian sikap terpuji. Perilaku terpuji merupakan segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Dalam buku Get Smart, Pendidikan Agama Islam tahun 2006, karya Udin Wahyudin, perilaku terpuji merupakan perilaku yang sesuai dengan perintah Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Setiap manusia harus memiliki perilaku terpuji, karena perilaku merupakan cerminan diri kita sendiri. Orang yang berperilaku terpuji akan dicintai oleh Allah dan disayangi sesama manusia. Oleh karena itu, untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat, kita harus senantiasa berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan ayat berikut ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi aswatu hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Pengertian dari berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah yaitu berusaha sekuat tenaga dan menyegerakan diri untuk berbuat suatu kebaikan dan semata-mata untuk memenangkan ridho Allah. Dan makna berlomba-lomba menuju kebaikan ini sangatlah penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena dalam perjalanan hidup ini tidaklah selalu datar, pasti ada rintangannya. Dan berlomba-lomba dalam kebaikan ini merupakan nilai positif untuk berlomba-lomba dalam menggapai ridho Allah dan menjadi yang terbaik di mata Allah. Dan dari surah Al-Baqarah ayat 148 itu dapat diambil makna bahwa berlomba-lomba dalam kebaikan itu ialah termasuk dalam proses penyempurnaan amalan. Dan barang siapa yang berlomba-lomba dalam kebaikan, niscaya Allah akan menjadikan dia yang terdepan dan dimudahkan Allah dalam menuju surga. Kerja keras merupakan suatu pekerjaan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh. Pekerjaan tersebut dilakukan tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum mencapai target yang diinginkan. Bekerja keras juga selalu mengutamakan kepuasan hati pada setiap aktivitas yang dilakukan. Itulah makna yang dapat menggambarkan arti bekerja keras. Makna kerja keras kita bisa membantu mengembangkan potensi diri, membentuk pribadi yang senantiasa selalu bertanggung jawab, dapat meningkatkan taraf hidup dan juga kesejahteraan, mampu mencukupi kebutuhan hidup, dan mampu mengangkat harkat dan martabat hidup. Berikut sebuah hadis tentang keutamaan bekerja keras yang artinya, barang siapa yang di waktu sore merasa capek karena bekerja dengan kedua tangannya dalam mencari nafkah, maka di saat itu diampuni dosa baginya. Hadis riwayat Tabrani. Sangat jelas isi dari hadis ini, bahwa keutamaan orang yang bekerja untuk mencari nafkah, maka lelah dan capek yang dirasakan akan mendapatkan ganjaran berupa ampunan dari dosa yang pernah dilakukannya. Ini sesuai seperti dalam hadis riwayat Tabrani juga yang berbunyi, sesungguhnya di antara dosa yang tidak bisa ditebus dengan pahala sholat, sedekah, atau haji, maka bisa ditebus dengan kesusah payahan dalam mencari nafkah. Hadis riwayat Tabrani. Itulah ajaran Islam. Setiap apapun yang kita lakukan atau yang kita dapatkan berupa kesengsaraan dan kita ikhlas menerimanya karena meyakini ini adalah takdir yang sudah ditetapkannya, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Kolaboratif adalah situasi di mana terdapat dua atau lebih orang belajar atau berusaha untuk belajar sesuatu secara bersama-sama. Makna dari kolaboratif adalah pembelajaran yang ditujukan pada peserta didik yang telah memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Dalam KBBI, kata dinamis berarti penuh tenaga dan semangat sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Seseorang yang berjiwa dinamis akan selalu aktif dengan sekitarnya. Dia akan terus berusaha meningkatkan kualitas dirinya meskipun dalam situasi dan lingkungan yang baru. Dia akan menggunakan situasi dan lingkungan yang baru itu menjadi semangat dan nilai positif dalam dirinya. Sikap dinamis akan lebih bernilai bila disertai dengan optimis.
Jika dinamis merupakan sikap terus melangkah dan mampu menempatkan diri dimanapun situasi dan lingkungannya berada, maka optimis merupakan rasa keyakinan pada langkah yang diambil akan berujung kepada hasil yang memuaskan. Sifat dan sikap dinamis harus dibiasakan oleh manusia, apalagi dengan diiringi rasa optimis. Sikap tersebut akan mendorong manusia untuk selalu cepat, tanggap, dan percaya diri. Selain itu, sikap dinamis dapat menumbuhkan sikap dan sifat positif lainnya, yaitu berpikir progresif atau berkemajuan, sabar dan teguh dalam menerima situasi dan lingkungan yang ada, selalu berprasangka baik kepada orang lain, dan berani menerima resiko dan tanggung jawab atas tindakan yang diambil. Optimis disebut juga percaya diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata optimis adalah sikap selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal. Makna optimis yang pertama, menjadikan diri kita senantiasa dapat berpikir positif dalam menyikapi segala perkara. Yang kedua, menjadikan diri kita tidak mudah menyerah dan putus asa. Yang ketiga, menumbuhkan sikap percaya diri. Kreatif menurut KBBI adalah memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. Sedangkan dalam perspektif Islam sendiri adalah kesadaran keimanan untuk menggunakan keseluruhan daya dan kemampuan diri yang dimiliki sebagai wujud syukur atas nikmat yang Allah berikan. Seperti dalam Quran Surah Al-An'am ayat 1, yaitu segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta, bumi, dan langit dan menjadikan terang dan gelap. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan bahwa Allah menciptakan alam semesta itu dengan cara yang berproses, dengan 6 waktu, walaupun waktunya itu berbeda dengan waktu yang ada di dunia. Nah, Allah itu, mengapa Allah menciptakannya dengan cara yang berproses? Karena Allah ingin mengajarkan kepada manusia bahwa semua itu butuh proses. Walaupun Allah sendiri dapat menciptakannya atau membuat sesuatu itu dengan hanya petikan jari sudah selesai. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada manusia bahwa proses itu sangat penting. Kita tidak boleh melihat itu hanya dengan hasilnya saja. Kita harus belajar dari proses apa yang terjadi. Nah, hal-hal positif juga yang dapat dari kreativitas atau bersikap kreatif ini adalah yang pertama lebih imajinatif, yang kedua lebih ulet, yang ketiga berpikir kritis. Setiap manusia itu harus berpikir kritis. Apapun dalam Al-Quran juga Allah menyuruh. Inovatif berasal dari kata bahasa Inggris yaitu innovate, yang artinya menciptakan sesuatu yang baru atau yang bersifat memperbaharui. Kata inovatif dalam bahasa Arab sering dihubungkan dengan kata bada'a yang berarti menciptakan dari sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baru. Makna dari inovatif yang pertama yaitu bersikap inovatif merupakan salah satu ciri-ciri orang yang memiliki etos kerja tinggi. Yang kedua, sikap inovatif akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Yang ketiga, sikap inovatif akan membuat seseorang memiliki pemikiran yang futuristik. Kesimpulan kita pada pertemuan kali ini sesuai dengan Quran Surah Al-Jaljalah ayat 7 yang berbunyi, "Faman ya'mal mithqala dzarrati khairan yarah", yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan Quran Surah Al-Jaljalah ayat 8, "Waman ya'mal mithqala dzarrati syarran yarah", barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.